Halo Sobat Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit cerah secerah hati saya siang ini. Sambil mengunyah wafer rasa vanila favorit saya, tergelitik hati ini untuk mendiskusikan lanjutan konten videoku sebelumnya, Janji dalam Kompetisi. Nah, kali ini aku akan mengulik tentang nyali menang kalah. Mengapa? Menurut saya ini adalah waktu yang tepat untuk mengingatkan diri sendiri, saudara, juga sahabat Indonesia untuk terus berpikir positif dan tenang menjelang pesta rakyat yang tinggal menghitung hari. Semoga semangat siang dan tiupan semilir angin mampu memberangus kemunafikan, kebohongan, keserakahan di kisi hati manusia, sehingga keindahan dan kehangatan mentari melumuri hati kita semua dengan ridhonya. Amin. Oh ya, terima kasih untuk Sobat Indonesia yang sudah setia mensupport channel Cerlang Cemerlang Indonesia. Channel yang menjembatani kita untuk selalu mencintai tanah air, bangsa, dan negara tercinta Indonesia. Sobat Indonesia, selama kompetisi, semangat dan hingar-bingar para pendukung paslon penuh antusias dan luber alias penuh tumplek-blek. Mereka datang dari berbagai pelosok desa dan kota untuk mendukung, sekadar ingin tahu, fanatik, sebagai relawan, atau hanya mencari hiburan. Mereka alias rakyat mencari dan mendengar informasi dari politisi yang menjual janji atau visi misi. Mari kita bayangkan, ribuan orang datang mendengarkan pidato berapi-api, meyakinkan demi masa depan rakyat, demi masa depan bangsa ini. Semua isinya bagus, menjanjikan kehidupan dan taraf hidup yang lebih baik. Memang kerap kali diselingi dengan nyanyian para artis top ibu kota, semakin menambah semarak dan menghipnotis suasana. Namun, apakah bisa menjamin mereka menyimak, mengerti, dan memahami isinya? Rakyat yang lugu lalu pulang ke rumah dengan segala permasalahannya. Apapun alasan mereka datang, kita tidak tahu. Yang jelas, rakyat datang ke arena kampanye dengan harapan paslon akan mewujudkan janji-janji dan mensejahterakan mereka, bukan membuat susah dan menambah susah dalam kesehariannya kelak. Sobat Indonesia, semua orang pasti sepakat bila dalam kompetisi pasti ada yang kalah dan menang. Pada hakikatnya, kompetisi itu adalah permainan. Dalam permainan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Kita siap kalah dan siap menang. Kita harus memiliki nyali untuk bertarung. Bertarung dengan segenap tenaga, usaha, waktu, dana atau biaya, mungkin juga harga diri. Bertarung dengan jujur dan sportif, taktis, mengindahkan etika dan juga estetika. Bertarung dan berkompetisi dengan manis, cantik, jelas,
tegas dengan aturan main yang telah disepakati. Tak ada niat untuk mengalahkan lawan dengan licik, culas, dan menyogok wasit alias rakyat di luar arena kompetisi, atau mencoba bermain curang dengan segala tipu daya saat bermain atau berkompetisi di dalam ruang atau di luar ruang, baik sebelum, selama, atau sesudah permainan alias kompetisi usai. Sobat Indonesia, menang adalah bonus, hasil usaha yang tak mengenal lelah dengan izin yang maha kuasa yang di tangannya semua telah tertulis. Siapa pemenang kompetisi Presiden 2024 nanti? Siapa saja politisi yang akan duduk di DPR atau DPRD? Dengan restu rakyat, semesta akan menggerakkan untuk memilih mereka-mereka yang terbaik tentunya. Kemenangan menjadi amanah dan tahap memenuhi janji. Melaksanakan rencana, program, visi misi dengan konsekuen sesuai prosedur secara adil dan merata. Menang berarti harus mempertaruhkan integritas diri untuk memenuhi cita-cita rakyat yang telah memilihnya. Bila tidak, maka ia akan kalah dalam kemenangan itu dan bukan sebagai pemenang sejati. Maka dari itu, bermainlah dengan cantik, jujur, sportif, ikhlas untuk kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan semu. Tidak hanya sebatas menang di kursi jabatan saja, tapi hingga ke akhirat. Dan hadiah sejatinya adalah surga, bukan hanya istana atau kursi DPR, DPRD. Bukan hanya meraih keuntungan, tapi melaksanakan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab. Kemenangan Anda adalah kemenangan suara rakyat. Di pundak Anda semua harapan dan doa segala kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat terfokus. Inilah kenyataan yang harus dipikirkan oleh siapapun yang tengah berkompetisi, menebar dan menjual janji dengan iming-iming kesejahteraan dan kemakmuran. Jangan sekali-sekali terbersit niat untuk menipu rakyat, karena rakyat kebanyakan makhluk yang lemah, jujur, dan lugu. Jangan sampai rakyat menggugat Anda lantaran tidak amanah dalam mengemban tanggung jawab. Jadi, ketika ucapan selamat kemenangan Anda terima dalam kompetisi itu secara sah, sebenarnya memberi pesan tersirat dan tanggung jawab yang Anda pikul, yakni amanah selama 5 tahun ke depan. Sobat Indonesia, bagaimana jika Anda kalah? Haruskah bersedih, menangis meraung-raung, ingin balas dendam, atau melakukan tindakan brutal, anarkis, tidak mengindahkan etika dan tradisi, atau mengumpulkan dan mengorek bukti-bukti ketidakadilan, bukti kecurangan, atau menebar berita hoaks, mencari pembenaran, dukungan, dan simpati rakyat?
atau menerima kekalahan dengan lapang dada, legowo, dan ikhlas. Tidak perlu malu dan mengembalikan semuanya kepada takdir yang sudah dituliskan Sang Maha Kuasa. Bila kalah bukan berarti sudah selesai semuanya. Ada baiknya Anda merefleksi diri tentang segala yang sudah dilakukan. Berapa kerugian waktu, tenaga, dan dana? Kemana harga diri akan dipalingkan? Menarik diri dari kiprah politik atau menjadi oposisi yang mengkritisi dan mengkritik kebijaksanaan pemerintah, atau fokus untuk kegiatan sosial, keagamaan, atau pendidikan yang bisa menjadi obat mujarab untuk kehidupan Anda. Kekalahan bukan akhir segalanya. Dari kekalahan, Anda bangkit dan berusaha memenangkan diri dengan kebaikan berbeda yang bermartabat. Tetap mencintai bangsa ini dengan gagasan-gagasan unik Anda. Kalau beberapa waktu lalu pandai menebar janji untuk rakyat, maka begitu kalah Anda harus mampu menebar janji untuk diri sendiri. Jadi impas deh. Dan selamat, Anda sudah menjadi lawan kompetisi yang baik dan sportif. Sobat Indonesia, menang jadi arang, kalah jadi abu adalah sebuah pepatah atau peribahasa dalam bahasa Indonesia yang mengandung makna filosofis. Pepatah ini menyiratkan bahwa dalam hidup seseorang bisa mengalami kesuksesan dan kemenangan dalam satu waktu, namun juga bisa mengalami kegagalan, kekalahan di waktu lain. Jadi, kemenangan tidak menjadi euforia dan fanatisme atau ajang pesta kemenangan para elit politik, tapi menjadi lautan rasa syukur dan lebih tunduk sujud karena Allah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Anda untuk mengangkat derajat kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Maka dari itu, banyak-banyaklah merenung dan bersujud agar langkah Anda selalu lurus dan dibimbing oleh Yang Maha Kuasa, pemilik alam raya dan seisinya. Kemenangan adalah karunia dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana. Demikian juga sebaliknya, paslon yang dikalahkan tidak akan mungkin dapat menang meskipun ia memiliki janji-janji yang logis realistik, pendukung yang militan, perlengkapan yang memadai, serta pendanaan yang melimpah. Lihat Quran Surat Ali Imran ayat 160. Lantas bagaimana? Kita sebagai rakyat pun harus sportif. Kita harus legowo dan ikhlas bila paslon kita ternyata kalah. Kita berpikir waras, mensupport, mengkritisi pelaksanaan program-program pemerintah yang sah. Bersama-sama menciptakan suasana aman, kondusif, dan harmonis. Kita harus melek hati,
melek pikiran bahwa kompetisi ini terjadi setiap 5 tahunan. Ingat, roda itu terus berputar. Jadi kemungkinan menang lain waktu selalu ada dengan program, kandidat, dan cara-cara yang lebih baik. Sebaliknya, bagi pendukung paslon yang menang, kita bersyukur dan sujud tafakur, mengingat tugas berat yang akan diemban oleh paslon pilihan kita. Jadi, nyali menang kalah tidak hanya dimiliki oleh paslon dan partai yang berkompetisi, tapi juga rakyat. Semua demi negeri yang amat kita cintai, negeri surga Indonesia, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Patut kita renungkan, kita merayakan pesta rakyat 5 tahunan harus dengan kedewasaan yang paripurna. Kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat selalu menjunjung etika dan estetika dalam perhelatan pemilu ini. Semua dilakukan dengan sadar dan penuh tanggung jawab oleh setiap warga negara Indonesia, baik bagi paslon, caleg, atau kita sebagai pemilih. Kita sebagai bangsa yang merdeka merasa terpanggil untuk memperkokoh Kebhinneka Tunggal Ikaan kita. Kita menunjukkan kepada dunia internasional rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Kita menyadari sepenuhnya bahwa hasil pesta tahunan adalah sebuah prestasi besar dalam berbangsa, sebuah prestasi besar dalam politik demi kemajuan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Sobat Indonesia, bagaimana? Ada pendapat lain? Coba tuangkan ide Anda dalam bentuk karya positif. Siapa tahu karya Anda bisa menginspirasi banyak. Insya Allah, niat yang baik akan menghasilkan karya yang baik juga. Amin. Oke, selamat merenung dan selamat memilih. Tak lupa Anda like, subscribe, dan share this channel Cerlang Cemerlang Indonesia. Terima kasih, salam sehat, dan Allah selalu bersama kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerlang Cemerlang Indonesia. Dadah.